Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 demikian. Kepada jemaat di Sardis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menjadi rasul. Yohanes dalam pekerjaan pemberitaan Injil pernah ditangkap dan diasingkan ke suatu pulau yang bernama Pulau Patmos. Kalau di peta terletak di wilayah Yunani. Ketika Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Dan wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Jadi kitab Wahyu
yang ada dalam Alkitab ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam pasal 3 ayat 1 sampai 6 pembacaan kita tadi, perikop ini ditujukan kepada salah satu jemaat di wilayah Turki, yaitu jemaat di Sardis. Sardis adalah salah satu kota yang terdapat di wilayah Turki. Jadi Turki itu dulu mereka percaya kepada Injil dan ada beberapa kota yang menjadi Kristen. Salah satunya adalah di kota Sardis. Selain itu ada Tiatira, ada Philadelphia, ada Laodikia, ada Efesus, ada beberapa kota yang menjadi Kristen. Itu jemaat mula-mula di Turki. Tetapi sekarang semua jemaat itu sudah tidak ada lagi karena mayoritas negara Turki adalah Muslim, orang Islam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada jemaat di Sardis ada firman Allah datang kepada mereka melalui wahyu kepada Yohanes. Demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Sardis sudah mengenal tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Namun walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa perintah firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengetahui firman Tuhan, mereka paham akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya firman ini ditulis kepada jemaat di Sardis. Wahyu ini disampaikan kepada jemaat di Sardis. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Ini peringatan kepada jemaat di Sardis bahwa apa yang mereka telah terima dan dengar, yaitu firman Tuhan, hendaknya mereka turuti dan bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Ayat yang keempat mengatakan bahwa tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu.
Jadi ada beberapa orang yang taat melakukan akan firman Tuhan, dan mereka akan berjalan dengan Yesus dalam pakaian putih karena mereka layak, karena mereka berkenan kepada Tuhan. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan, melainkan Tuhan akan membawa dia menghadap Bapa. Tuhan akan membawa namanya kepada Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Dia akan masuk dalam kerajaan sorga, mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Orang yang mentaati akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan selalu datang kepada kita, baik dalam renungan harian seperti sekarang, di dalam ibadah rumah tangga, di dalam ibadah komisi, di dalam ibadah syukur di komplek, di dalam ibadah hari Minggu di gereja, ataupun bagi orang yang punya waktu untuk bersaat teduh, dia boleh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Namun kita jangan hanya sampai pada membaca, sampai pada mengerti dan memahami firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Akan sia-sia apabila kita sudah tahu akan firman Tuhan tetapi kita tidak mengindahkannya, kita tidak melakukan. Banyak juga orang dalam hidup ini senang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan banyak guyon, dengan banyak cerita-cerita lucu, sehingga membuat orang tertawa. Bukan itu yang penting. Yang penting di sini ialah jikalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita peka akan firman Tuhan. Kita merespon akan firman Tuhan melalui ketaatan kita kepada Tuhan, melalui kesetiaan kita melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang penting. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar ketika Yesus datang kembali, kami akan diangkat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Berkati kami, agar apa yang kami lakukan semua berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.